Hai Tribuners, ketemu lagi di Tribunnews On Cam bersama saya Ratu Sejati. Nah, hari ini Ratu mau ngobrol-ngobrol seru dan asik bareng seseorang yang belakangan ini viral banget Tribuners, yaitu Kak Willy Winarko. Ada konser lagi nih. Terserah lo tuh kebal corona apa semua. Terserah gua tiba-tiba PSBB dilonggarkan, kendaraan udah mulai tasi bisnis jungkir balik dijalankan pernikahan. Nah, Kak Willy Winarko ini terkenal viral karena karyanya yang berjudul Indonesia Terserah. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Willy. Halo Kak Ratu. Apa Gimana kabar? hari ini? Saya baik. Sama barengan. Alhamdulillah aku juga baik, Mbak. Oke, sekarang lagi sibuk ngapain nih Kak? Kalau sekarang sibuk ngobrol-ngobrol sebenarnya ya sama teman-teman di media, terus juga ngobrol-ngobrol tentang Indonesia Terserah gitu. Pada saat yang sama juga kita selalu sekarang lagi bikin musik, kita selalu bekerja, siaran dan ya berbagai aktivitas lah yang biasanya kita lakukan. Siaran masih jalan ya berarti Kak? Benar, masih jalan. Nah, karyanya Kak Willy ini ternyata kan udah banyak banget kan. Itu sejak kapan sih Kak terjun ke dunia musik terus jadi rapper gitu? Dari awal, mungkin kalau nge-rapnya sendiri dari tahun 2004 ya, dari pas aku SMP gitu. Tapi kalau untuk bikin musik secara serius itu mungkin dari tahun 2011. Jadi sekitar 9 tahun ya udah kita bikin musik di sini. Wah, lama juga ya 9 tahun. Belajar nge-rap dari mana Kak? Nonton film, dengerin musik. Jadi dulu juga aku sempat tinggal di luar negeri, terus teman-teman aku semuanya suka musik rap, dan makanya aku ibaratnya kecipratan aja sama apa yang mereka suka gitu. Terus kalau inspirasinya sendiri nih Kak, dari mana? Jadi rapper tuh inspirasinya dari mana? Kalau jadi rapper, kalau aku sebenarnya nonton film sih, film. Ada rapper namanya Jay-Z. Istrinya Beyonce ya. Nah, kalau dia bikin film waktu itu tentang gimana cara membuat sebuah albumnya dia gitu yang namanya Fade to Black. Nah, sejak saat itu akhirnya aku awalnya sebelumnya aku udah suka dengerin lagu-lagu gitu, tapi karena nonton film ini akhirnya aku jadi pengen menjadi seorang rapper gitu. Nah, ini kalau aku lihat dari channel YouTube-nya Kak Willy nih. Itu kan karya-karyanya selalu berdasarkan isu-isu yang lagi rame gitu ya. Itu kenapa sih kakak selalu bikin karya rap dengan isu-isu yang lagi rame? Mungkin isu yang lagi rame juga berita gitu ya. Jadi ngomongin tentang berita ini, kita memang merangkum berita-berita yang lagi hangat dibincangkan setiap minggu gitu. Jadi memang kita mencari apa yang sedang trending, apa yang lagi diobrolkan sama masyarakat. Nah, udah kita bikin aja, kita rangkum aja menjadi sebuah lagu supaya nanti juga mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kita bisa ngelihat momen-momen ini terus ketawa aja gitu kayak wow, kita udah bisa melewati banyak hal ya dulu gitu. Nah, itu menjadi salah satu hal kenapa kita mau membuat The Wrap Up dan bikin lagu tentang berita gitu. Nah, awal idenya bikin lagu dari berita tuh dari mana? Itu sebenarnya udah dilakukan sama rapper-rapper di luar negeri gitu. Jadi dari tahun 2004 apa 2002 gitu ya, ada rapper namanya Skillz. Nah, dia membuat Wrap Up Yearly. Jadi setiap tahun dia membuat sebuah kompilasi berita-berita dijadiin sebuah lagu setiap tahun, akhir tahun. Jadi misalnya Desember 2004 dia buat, Desember 2005, Desember 2006, itu semuanya di-archive sama dia. Dan kita juga pengen membuat itu di Indonesia, makanya kita bilang The Wrap Up Indonesia, karena ini ibaratnya ya cabang main The Wrap Up gitu ya dari luar negeri, dan banyak sekali sebenarnya rapper-rapper di luar negeri yang melakukan ini gitu. Nah, kita tapi pengen menjadi salah satu yang melakukannya di Indonesia, dan itu udah menjadi ibaratnya tuh topik gitu, kayak sebuah nama yang digunakan oleh rapper-rapper kalau mereka mau membuat recap di akhir tahun. Nah, kalau kita pengen bikin setiap minggu, kita coba aja, ayo. Kalau setiap minggu kita recap, karena memang berita ada banyak banget, ayo kita recap, dan semoga teman-teman yang even nggak suka baca berita, yang katanya bilang, berita boring, maunya
maunya nonton apa gitu, kartun kayak atau mungkin konten yang lain gitu. Nah, kita pengen mencoba untuk mengemas berita dengan sesuatu yang lebih apa ya, ya agak beda lah gitu ya, sesuatu yang fresh. Terus kenapa lirik-liriknya tuh ngambil dari berita-berita gitu sih, Kak? Itu dia kayak tadi kita bilang ya, kita memang pengen membuat ini menjadi sebuah apa ya, sebuah rangkuman dari berita-berita yang ada. Oke, kalau Indonesia Terserah sendiri nih, inspirasinya dari mana? Ya, sama, ini juga sama. Jadi Indonesia Terserah itu adalah rangkuman berita juga yang sedang hangat dibicarakan sama teman-teman gitu. Dan ya disitulah kita membuat sebuah lagu dari sini, di mana ya Indonesia Terserah itu memang waktu itu belum trending, tapi memang sudah ada ya, dan kita merasa oke, kayaknya ini berpotensi gitu ya. Kita mikirnya tuh kayak harus kita suarakan gitu. Jadi kayak ya maksudnya sedih aja gitu kan melihat teman-teman apa dokter, tenaga medis gitu yang kayaknya udah berjuang, habis itu teman-teman yang kita di luar gitu masih ada yang nakal, masih ada yang bandel gitu kan. Ya kita juga terketuk juga hatinya gitu. Jadi oh ya udah deh, kita bikin ini aja kali ya gitu. Padahal sebelumnya kita jadi biasanya kita menulis setiap hari Kamis gitu ya. Nah, hari Kamis tuh kayaknya masih belum kelihatan sama kita, tapi di hari Jumat mulai ada gitu. Dan pas kita baca, kayaknya kita harus ganti topik deh, karena awalnya juga kita udah bikin gitu di hari Kamisnya, tapi di hari Jumatnya ternyata ada sesuatu yang menurut kita bisalah ini kita jadikan sebuah lagu, dan mungkin ini bisa bermanfaat juga. Jadi ya udahlah, kita ambil yang ini aja gitu. Butuh berapa lama tuh, Kak, mempersiapkan materi rap Indonesia Terserah? Sebenarnya kalau untuk bikin lagunya, mungkin risetnya dulu ya. Risetnya sebenarnya 1 minggu. Jadi mungkin dari hari Senin sampai hari Kamis gitu. Jadi lumayan lama, panjang. Tapi untuk nulisnya mungkin kita sehari atau 2 hari lah sampai bisa menjadi sebuah video jadi gitu. Oke, ini nih yang aku penasaran banget. Sebenarnya siapa sih yang disasar dari Indonesia Terserah ini? Apakah masyarakat Indonesia atau emang pemerintah gitu? Bisa dua-duanya ya kalau misalnya kita lihat ya. Mungkin dari pemerintah bisa, dari sisi masyarakat juga bisa gitu. Jadi kalau ngomongin tentang banyak yang bilang bahwa ini kayak kritik sosial gitu kan ya. Banyak yang bilang bahwa ini kritik untuk pemerintah gitu. Tapi kalau kita sebenarnya yang penting yang kita coba lakukan adalah kita pengen jadi sebuah apa ya, platform yang netral aja sih. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita dukung sama pemerintah, misalnya kayak ada PSBB yang kemarin sempat sempat diberlakukan, atau larangan mudik, atau gerakan untuk disuruh cuci tangan gitu, kita selalu mensupport gitu. Kalau misalnya kita ngelihat lagu-lagu sebelum lagu Terserah, itu semuanya memang mensupport program-program pemerintah yang menurut kami bagus banget gitu. Nah, cuman apabila ada sebuah sesuatu yang harus kita suarakan, apabila ada sesuatu yang mungkin harus dikritisi, ya namanya juga manusia kan, nggak ada yang sempurna ya jatuhnya. Ya mungkin disinilah kita harus memberikan suara kita gitu. Oke, nah nyangka nggak sih, Kak, kalau si Indonesia Terserah ini bakal jadi seviral sekarang? Itu udah sempet aku udah sempat ngobrol sama teman-teman gitu ya, yang redaksi kita gitu jatuhnya, yang teman-teman yang di belakang, kayak ini kita sampai masuk grup keluarga loh, ini kita sampai masuk grup RT loh gitu ya. bahkan bukan konten kita, bahkan yang viral, maksudnya yang masuk ke grup keluarga itu TikTok dari orang lain. Kayak ada tenaga medis yang menggunakan lagu Terserah di dalam TikToknya, lalu itu yang viral juga gitu di grup WhatsApp. Jadi bukan cuma lagu kita doang, tapi konten orang lain dengan lagu kita juga yang lumayan tersebar gitu. Dan kita nggak pernah nyangka, maksudnya kita udah membuat ini dari 2019 akhir ya. Jadi udah ada puluhan lagu di sini yang kita lakukan, yang kita buat setiap minggu. Jadi ibaratnya udah nggak ada rasanya lagi gitu, kayak wah, udah nggak ada tuh yang kayak
wah ini harus viral gitu. Udah nggak ada lagi itu, udah nggak ada rasa itu. Kita udah oke, ini kita harus bikin sesuatu, itu doang yang kita pikirin. Kayak ya kalau ngomongin tentang viralitasnya itu ya udah, ya itu sebenarnya bonus ya. teman-teman yang nonton aja, iya teman-teman yang nonton aja sebenarnya, karena kita selalu bikin ini normal aja buat kita, ini kayak setiap minggu aja, tapi ternyata yang ini yang di pick up sama teman-teman. Jadi ya kalau kita cuma bisa berterima kasih aja sih, dan semoga dengan lagu ini bermanfaat juga buat teman-teman di luar sana, dan bisa menjadi sebuah referensi juga lah gitu. Oke, nah kalau orang-orang yang terlibat di dalam Indonesia Terserah ini siapa aja sih, Kak? Itu aku hostnya, aku yang bikin musiknya. Aku bukan bikin musik sih, tapi aku menyusun musiknya gitu ya. Nah, kalau untuk musik itu sendiri, aku biasanya kalau di YouTube atau di website kayak BeatStars gitu-gitu kan banyak tuh lagu-lagu yang bisa dibeli atau lagu-lagu yang gratis. Nah, kita biasanya ngambil dari situ gitu. Kayak di lagu ini yang bikin beatnya itu adalah namanya 27 Corazones Beats. Itu dia di Amerika Latin somewhere gitu ya, dan kita kolaborasi gitu di sini. Kalau untuk tim riset itu ada 2 orang, lalu juga ada editor itu ada 1 orang, lalu ada teman-teman yang ibaratnya kayak memikirkan development-nya bakal seperti apa, itu juga ada 2 orang lagi. Jadi mungkin bisa bilang 7 orang ya di sini ya. Oke, ada 7 orang yang terlibat. Dampaknya apa nih yang diterima sama Kak Willy sendiri dan juga teman-teman setelah Indonesia Terserah ini jadi viral? Mungkin kalau untuk dampaknya belum terasa. Maksudnya walaupun itu udah di mana-mana, ya pasti grup WhatsApp atau kayak banyak orang bilang, wah ini lagu kamu dipakai di berita, atau mungkin kamu ada di TV gitu-gitu ya jatuhnya. Cuman dampaknya untuk kita sendiri sebenarnya nggak begitu banyak ya, karena seperti yang tadi kita bilang, maaf. Ini adalah sesuatu yang kita buat setiap minggunya gitu. Bahkan setelah ini dikeluarkan lalu di pick up sama teman-teman, kita udah mikirin lagi tentang oke, minggu depan ada apa lagi gitu. Jadi kita udah mulai masuk ke stage kita developing sesuatu yang baru lagi gitu. Jadi kalau misalnya alhamdulillah teman-teman kayak ini, teman-teman dari Tribun kayaknya kemarin ya nge-DM ya, itu nge-DM ya. Mungkin itu salah satu yang besar tuh, DM jadi banyak banget, Kak. Jadi DM itu biasanya kita dapat ya banyak gitu ya. Memang biasanya banyak, tapi ini luar biasa banyaknya, kayak banyak yang nge-repost, banyak yang nge-DM. Aku tuh punya habit gitu ya. Jadi aku ke DM biasanya, terus aku terima kasih banyak untuk semua konten-konten kita selama 6 bulan ini. Aku bisa gitu sampai habis itu bisa gitu. Kalau ini nggak habis-habis, Kak. Kayak setidak habis-habis itu. Jadi aku udah kirim ke 10, 20, 30, 40 orang masuk lagi yang nge-DM yang ngomong yang waduh. Itu lumayan pusing, tapi berdasarkan sama itu sebuah anugerah gitu ya. Jadi banyak sekali nih orang-orang yang benar-benar suka sama lagu Indonesia Terserah ini. Tapi HP-nya nggak sampai nge-hang kan ya, Kak? Ini ada lucu. Kalau ngomongin lucunya, dari kemarin HP-ku tuh nggak pernah di atas 5% kayak. Ini bisa dilihat sendiri, ini 2% kita tuh. 2% di sini tuh. Jadi iya benar. Kita nggak pernah di bawah 5%. Jadi ya di atas 5 ya gitulah. Kak Willy, ini kan bisa dibilang rapnya Kak Willy ini beda gitu ya dari rap-rap yang lain. Gimana sih proses membuat lirik ala Kak Willy tuh? Kalau lirik itu tadi kayak kita riset dulu, berita-beritanya selama 1 minggu, karena kita nggak mau salah ngomong atau mungkin kita salah memberitakan gitu kan. Kita tunggu misalnya klarifikasi, atau mungkin kalau ada yang masih nggak jelas itu kita dalami lagi, kita dalami data-datanya. Itu sebenarnya yang paling lama sih. Itu lama, mungkin bisa 4 hari gitu ya. Kita ngobrol di grup WhatsApp, di Google Docs gitu. Nah, tapi setelah itu baru kita biasanya hari Kamis atau hari Jumat kita mulai nulis. Nah, kalau bisa mulai nulis itu
karena aku juga banyak kesibukan lain, jadi kita punya waktu yang sangat terbatas ya. Nah, aku paling punya sekitar 2-3 jam. Jadi ya udah dalam waktu itu kita harus memaksimalkan semaksimal mungkin gitu. Jadi ya mungkin 2-3 jam ya buat nulisnya sendiri gitu. Jadi kita langsung dari semua riset-risetnya harus kita tulis, lalu langsung kita take di sini, ini di mic ininya, dan kita bikin di green screen ini nih. Nah, di sini gitu. Terus ini nih Kak, kan berarti Kak Will ini ngambilnya langsung dari berita ya. Berarti apa namanya, sedalam apa sih Kak Will ini research-nya? Karena kan kalau berita kadang bermedia pun juga pernah gitu loh kepleset buat nginiin hoax, memberitakan sebuah hoax gitu. Yes, betul. Itu dia sih, kita pengen nyoba untuk yang risetnya yang penting adalah beritanya dari source yang terpercaya sih, paling nomor satu itu ya. Kalau ada di source terpercaya kita bisa ambil gitu. Dan kalau untuk data-data yang kita dapatkan gitu, kita juga kerjasama sama Google. Jadi Google juga memberitakan jadi semua yang kita lakukan itu juga kita minta beberapa data-data dari Google, dan biasanya kita ngobrol-ngobrol kayak oke, untuk minggu ini apa sih yang sedang di search paling banyak, terus kayak apa sih yang dikepoin sama masyarakat gitu. Nah, itu juga kita ngobrol-ngobrol di situ. Oke, berarti udah diminimalisir banget gitu ya buat nggak kepeleset ngeberitain hoax. Iya benar, karena juga ya itu karena apa namanya, aku kan dari radio juga, ibaratnya kan dari media juga gitu kan ya, dan itu adalah salah satu yang yang paling ditekankan sama ya teman-teman di radio gitu loh, hati-hati ya kalau ngambil news terus kayak diwanti-wanti terus gitu kan. Jadi ya dari situ ke bawah aja sih akhirnya ke The Wrap Up gitu. Oke. Kalau Tribunnya sendiri dipakai juga nggak Kak? Wah, sering banget. Ini sekalian kita terima kasih sekali untuk Tribun News karena kita sering banget menggunakan berita-berita yang ada di situ. Semoga ikhlas kita pakai. Terima kasih banget sih. Oke, terus kalau ini sendiri nih Kak, The Wrap Up Indonesia ya. Ini udah berapa banyak sih Kak lagu yang udah Kak Willy buat The Wrap Up Indonesia? Mungkin jadi kalau kita sebulan ada 4 lagu kita kali 6 bulan itu berarti udah ada 24 lagu. Lalu selain itu juga kita ada, jadi kan The Wrap Up ini ada beberapa kontennya ya. Salah satunya adalah rap tentang berita. Ada satu lagi kita membuat lagu-lagu yang slow, lagu-lagu mellow gitu. Namanya Feelings. Itu kita biasanya melakukan juga setiap 2 minggu. Jadi kalau kita ambil 2 bulan per 2 kali per bulan itu berarti 2 kali 6 ada 12. Berarti sekitar 36 lagu lah yang udah kita rilis selama kita melakukan The Wrap Up gitu. Oke, dari 36 ya Kak? 36 lagu itu. Ada yang collabs gitu nggak sih Kak? Kalau collabs, mungkin kalau sama produsernya itu semuanya kita collab. Karena kan produsernya kan berbeda-beda kan jatuhnya. Ada beberapa yang aku pengen mention memang Unknown Instrumentals. Dia dari Thailand gitu ya. Kita ngobrol sama Unknown Instrumentals. Lalu ada juga Blank Beats. Ada juga siapa ya, Lonely Beats, pokoknya Sinato, pokoknya terima kasih banyak untuk semua produser-produser yang memberikan beatnya gitu ya, especially untuk secara gratis juga gitu. Kalau untuk di Wrap Up sendiri waktu itu pernah sama Panji Pragiwaksono, di tahun 2019 pernah sama Bang Panji, lalu pernah sama rapper Mattermost, lalu juga pernah sama penyanyi Kimberly Sings. Oke, kalau sampai sekarang nih, Kak Willy sendiri pengen banget collab sama siapa? Pengen banget, antara pengen banget sama takut banget sih, kayak kita punya inspirasi. Ya kan inspirasi kita kan Psychoji ya, kita suka banget sama Bang Igor kan. Nah, tapi untuk collab di satu lagu sama Bang Igor tuh nggak semudah itu gitu, kayak takut juga gitu kan, kayak satu lagu dengan seorang legend gitu, karena memang di rap itu kan apa ya, lumayan kompetitif kan jatuhnya. Kita mau menjadi rapper yang terbaik, kita mau membuat lirik yang terbaik gitu. Ya kalau sama idola kita gitu kan takut juga kita kan, jadi nervous ya? Nervous gitu akhirnya. Jadi ya
ya semoga bisa tercapai sih, tapi bisa barengan sama Bang Igor Saikoji. Oke, kalau video musiknya di Indonesia Terserah sendiri ini kan keren banget ya Kak. Itu ngumpulin capturean artikel-artikel berita. Itu berarti sejak research udah langsung di-capturein gitu atau gimana? Ini enggak sebenarnya. Jadi pada saat research itu beda sendiri. Kalau kita mulai membuat Indonesia Terserah ini, jadi kita bikin lirik dulu. Jadi kita udah punya lagu, kita bikin udah ada beat, kita bikin lagu, abis itu baru kita cari-cari tuh. Jadi ada juga tuh teman kita yang tim riset yang mencari semua clipping artikel yang bisa kita taruh di video tersebut. Oke, target selanjutnya Kakak untuk Kak Willy sendiri dan juga The Wrap Up Indonesia. Tetap konsisten ya, tetap bikin apa yang kita buat seperti biasa. Alhamdulillah kita bisa didengarkan oleh lebih banyak orang, lebih banyak dari biasanya gitu. Tapi itu lagi yang kita mau tekankan sebenarnya memang kita nggak mau viral lalu hilang gitu. Kayak kita bukan di sini untuk mencari viral sebenarnya. Kita di sini untuk membuat konten yang bermanfaat untuk masyarakat, konten yang bisa dinikmati sama masyarakat, bisa menjadi hiburan, bisa menjadi sesuatu yang fresh juga, yang membuat orang jadi semangat, yang membuat orang juga jadi berpikir gitu ya. Jadi kita inginnya supaya ini bisa konsisten terus. Oke, nah sekarang aku mau nanya soal COVID-19 nih. Apa sih tanggapan Kakak Willy mengenai COVID-19 yang sekarang ini lagi mewabah gitu? Kita agak kita merasa bahwa ini sebuah cobaan, ini sesuatu yang harus kita lalui dan ya menurut aku pasti apabila kita bisa bersama-sama, bisa berbondong-bondong, kita bahu-membahu, pasti ini bisa dilalui sih. Oke, kalau kegiatan Kak Willy sendiri nih selama WFH, siarannya tetap dari kantor atau di rumah juga? Kalau siaran dari rumah, jadi ini setup yang di Zoom ini sebenarnya cara kita biasanya siaran di radio gitu. Oke, kalau dari Kak Willy sendiri nih, apa aja sih bagian dari hidup Kak Willy yang berubah gitu ya, berubah total sejak corona? Iya itu sih nggak bisa keluar ya, nggak bisa keluar itu luar biasa sulit ya, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi salah satu penghasilan aku adalah menjadi seorang MC, manggung. Dan itu hilang semuanya karena bahkan jadi kalau ngomongin tentang The Wrap Up Indonesia ini kan kita baru 6 bulan ya. Nah ini kan sesuatu yang baru sekali. Nah di bulan Maret itu sebenarnya kita udah ada beberapa lagu-lagu yang lumayan trending lah, yang udah lumayan dikenal sama followers kita, terus kayak dikenal sama social media gitu. Nah pada saat itu banyak sekali tawaran-tawaran buat manggung untuk konser, untuk bikin event gitu ya. Nah, tapi semuanya terhenti gara-gara COVID-19. Jadi saya udah 9 tahun nge-rap, sekarang baru banyak panggungan, lalu COVID datang dan semuanya stop. Jadi itu lumayan dalam juga buat kita kayak aduh ini baru mulai gitu. Kita udah 9 tahun, ini momen yang kita udah tunggu-tunggu gitu di akhir bulan Maret gitu ya, di mana waktu itu banyak sekali yang menawarkan tapi ternyata stop dan ya kita cuma bisa ikhlas sih. Kalau sekarang kita udah bisa ikhlas sih dalam itu dan ya itu sih kalau di dalam salah satu, maksudnya ya ini dari ibu saya sih, kalau dia pernah bilang ya udah apa yang udah hilang nanti juga digantiin kok gitu, bahkan lebih banyak, yang penting kita semangat aja terus kita tetap kerja kayak gitu. Oke, luar biasa Kakak. Amin. Kalau yang paling dirinduin nih dan pengen banget dilakukan kalau nanti pandeminya udah selesai apa nih Kak? Kalau aku suka ngopi ya, jadi aku suka ngopi di Ben Hill, suka ngopi di berbagai tempat warung kopi gitu ya. Kalau bisa sih pengen ngopi keluar lagi dan ya bolehlah kita bisa ngobrol, ngumpul sama teman-teman gitu ya. Ini kan buka puasa ya,
Ya tuh kan sering banget kita buka puasa barengan sama teman-teman SMA, teman-teman SMP. Ini nggak bisa semua kita kerjain. Jadi setelah COVID ini mungkin kita silaturahminya bisa lebih erat lagi. Gitu. Oke, terakhir Kakak, pesan untuk masyarakat Indonesia terkait COVID-19. Tapi dalam bentuk rap boleh nggak? Oh, boleh banget. Bentar. Aku udah nyiapin nih. Kemarin kita sempat buat nih. Mana ya yang bisa aku ambil ya? Kayaknya udah hilang. Ya udah sih, kalau aku mungkin nge-rap dari line yang ada di lagu Terserah aja ya, kayak 3 bulan di rumah ngaduk kopi dalgona itu ngaruh atau cuma sia-sia. 3 bulan di rumah TikTokan sampai gila, itu semua ngaruh atau sia-sia. Ya, akhirnya jawaban pertanyaan ini cuma bisa kita yang jawab sih akhirnya. Jadi semoga teman-teman kalau misalnya ya apakah itu ngaruh atau sia-sia, ya itu semua balik lagi ke kita, dan semoga itu bisa menjadi pertanyaan yang akhirnya juga membuat kita lebih berhati-hati lagi lah di kondisi seperti ini. Oke, dan semoga jawabannya nggak sia-sia ya Kak ya. Amin. Semoga tidak sia-sia semuanya. Oke, terima kasih Kakak Willy sudah bersedia menyediakan waktunya buat Tribunnews on Cam, buat ngobrol-ngobrol bareng Kak Willy, seru banget. Amin. Makasih banyak juga buat Tribun. Sekali lagi kita sering banget menggunakan clipping dari Tribun, seperti waktu itu pas lagi ada banjir, lalu juga kayaknya di video Terserah juga ada beberapa yang dari Tribun ada. Juga ya kalau nggak salah. Jadi kayak kita terima kasih juga buat teman-teman dari Tribun News. Oke, sukses terus ya Kak. Ya, dadah. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.